Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita semua kembali dihadirkan di tempat ini, baik secara onsite di dalam ruangan ibadah maupun secara online. Kita bisa bertemu dan menyiapkan hati kita untuk beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Karena itu saya memberi kesempatan kepada kita semua mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan beri bagi kita, hari di mana kita boleh beribadah dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami membawa hidup kami di hadapan. Kuduskan kami Bapa. Kuduskan kami Yesus. Kami tahu kami ada hari ini karena anugerah-Mu. Kami layak menghampiri hadirat-Mu yang maha kudus dan mulia. Karena kasih karunia-Mu, kami layak melayani karena anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu dalam hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah baik sempurna. Besar Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri, menaikkan pujian kita bersama-sama. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
karunia-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, membawa seluruh hidup kami, membawa seluruh pergumulan kami, membawa seluruh yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Seluruh kehidupan kami bawa di hadapan Tuhan. Kuduskan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu yang maha mulia dan maha kudus, menikmati saat yang indah bersama dengan Engkau dalam pujian penyembahan dalam ibadah pada pagi hari. Siap kami sungguh-sungguh merasakan Engkau hadir, Engkau berkarya, Engkau bertindak dalam hidup kami. Terima kasih, kuduskan kami. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini, kami sungguh-sungguh menyerahkan ibadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan kepada kami ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Kita akan membaca nats pembimbing pada pagi hari ini dari Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 menjadi nats pembimbing kita. Saya akan membaca bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang terus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita akan memuji Tuhan sehingga jemaat Tuhan berdiri. Kita bersama-sama bersorak bagi Tuhan. Kita memuji Tuhan dan kita mengatakan, jangan lelah, jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah lagi itu Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, kita percaya kekuatan Tuhan menyertai kita. Amin. Yes. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang diperkuatkan, yang bekerja dalam Di
geleng-geleng kepala karena semua tetap semangat melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Karena itu mari terus kerja buat Tuhan, karena kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, sama-sama selanjutnya lagu ini. Kita semua dengan semangat bekerja di ladang Tuhan. Ladang Tuhan mana? Dunia ini ladangnya Tuhan. Yang Tuhan percayakan bagi kita anak-anak Tuhan untuk melayani Dia, melakukan firman Tuhan selama waktu kesempatan Tuhan beri dalam hidup kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari siapkan hati kita.
firman Tuhan. Berkati kami dalam segala keterbatasan kami. Ampuni kami dari dosa-dosa kami, kesalahan kami, sehingga dosa kami tidak menjadi penghalang berkat-Mu turun atas kami. Tidak menutup mata kami, tidak menutup pendengaran kami dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi Roh Kudus berkarya melawat kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan, kami memahami dengan sungguh-sungguh, kami mengerti, kami menyadari keberadaan kami di hadapan Tuhan, dan kami siap diperbaharui oleh firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, firman yang hidup. Kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam hidup kami, hamba yang penuh dengan keterbatasan. Terutama saat ini dalam keadaan hamba, tetapi Tuhan izinkan hamba untuk melayani, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memohon pengurapan, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, kuasa urapan, dan urapan-Mu juga menguasai hamba-hamba-Mu, umat Tuhan. Sehingga hari ini kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Kami pulang dengan kekuatan yang baru, melangkah dengan semangat yang baru dalam hari-hari kami berjalan mengikuti Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Kami siap membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tadi malam atau siang ya, sore kalau nggak salah itu. Saya juga sudah lupa waktunya tepat. Malam kali ya, Bang. Iya. Saya cukup khawatir juga. Ada sedikit kekhawatiran dalam hati saya karena tadi malam itu suara saya ini masih keluar. Tadi malam hanya kayak desah-desahan doang. Karena 3 minggu lalu saya memang tiba-tiba suara saya hilang setelah saya mengajar. Tiba-tiba suara saya hilang, dan setelah diperiksa sama dokter, saya mengalami namanya GERD ya, yang cukup serius. Selama ini memang sering, cuman saya itu kan mengabaikan. Orang kalau kita biasa sibuk itu enggak, ya udahlah minum obat jalan lagi gitu ya, minum obat makan jalan lagi, nggak terlalu dipedulikan. Itu sakit mah dianggap sakit biasa. Ternyata dia punya dampak yang cukup serius ketika dia naik pada malam hari. Kita tidur kan, kita tidur dengan nyenyak. Malam hari di jam-jam tengah malam itu GERD akan naik ke asam lambung itu naik, dan akhirnya melukai daerah pita suara saya. Jadi Bapak Ibu kalau dengar suara saya ngebas itu sudah 3 minggu sebenarnya saya dalam perawatan. Saya sempat berpikir apakah saya meminta supaya yang lain dulu, hamba Tuhan lain dulu. Tapi dalam doa saya bilang Tuhan yang berkuasa, Tuhan menciptakan tubuh ini, dan memang saya sudah beristirahat selama 2 minggu juga. Dan akhirnya tadi malam waktu saya WA sama Mami bilang kita doakan, dan saya bersyukur sekali mujizat nyata. Pagi ini saya bisa melayani, malam bisa memimpin pujian. Tadi saya pagi waktu saya bangun kayak sekat, tadi kan rasanya tadi malam itu ada sekat begitu ya di daerah tenggorokan ini ada sekat, tapi tadi pagi bangun sekatnya kok rasanya udah plong. Dan saya yes Tuhan, saya siap melayani Tuhan, saya berangkat dengan semangat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau kita taat, setia, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama, dengan tema yang diberikan bagi saya, yaitu hidup adalah kesempatan untuk melakukan perintah Allah. Paulus dalam pelayanannya 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kita sudah dapat bersama-sama. Amin. Kita baca bersama-sama. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu menyambung dengan ayat yang ke-6. Paulus dalam pelayanannya, sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia
kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemuliaan hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih dan damai, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berbakacita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun berkaya kepada orang, sebagai orang terpilih sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang bisa menjadi teladan orang yang taat sampai mati. Orang hamba Tuhan yang taat sampai mati dalam perjalanan hidupnya. Bahkan berulang kali dia mengalami penderitaan, didera, penjara. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, mulai dari ayat yang kelima, itu bagaimana penderitaan, kesukaran, kesesakan yang Rasul Paulus harus lewati dalam kehidupannya sejak dia menerima Yesus, sejak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan pada saat perjalanannya ke Damsyik ingin membunuh orang percaya. Dia sedang berkobar-kobar hatinya dengan semangat membawa surat resmi untuk membunuh, menghabiskan orang-orang percaya. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, menuju ke Damsyik, tiba-tiba dia harus tersungkur karena cahaya yang luar biasa itu yang menyilaukan mata, membuat matanya terbuta, dan dia tersungkur di situ. Dia tidak bisa melihat lagi, dan itu momen perjumpaan dia dengan Tuhan. Tetapi momen yang mengubah seluruh kehidupannya, mengubah seluruh motivasi hidupnya, mengubah seluruh karakter hidupnya, mengubah seluruh arah dan tujuan hidupnya. Tadi arah tujuan hidupnya adalah untuk membunuh orang percaya, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang Kristen. Tujuannya dia itu. Bahkan Alkitab berkata Stefanus mati, dia menyaksikan itu di depan matanya. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan mengubah segala sesuatu, mengubah pandangan pola hidupnya. Tadinya dia berpikir bahwa dia mengerjakan itu untuk kemuliaan Allah, tetapi kemudian dia lakukan. Kemudian dari perjumpaannya dengan Tuhan, apa yang dia katakan? Dahulu yang menjadi keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Semua kemegahan, semua kehebatan, semua tanda tangan orang-orang besar yang dia bawa itu, yang buat dia bisa melakukan apapun tanpa halangan, itu semua dianggap sampah. Semua kehebatan itu tidak ada apa-apanya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan kita melihat bersama dalam perjalanan hidup seorang Paulus setelah pertemuannya dengan Tuhan secara pribadi di perjalanan ke Damsyik. Paulus
Paulus adalah seorang rasul yang tidak lelah-lelahnya memberitakan Injil sampai kapanpun. Bahkan di dalam Alkitab ditulis ada 3 kali perjalanan misi Rasul Paulus. Dia melayani tidak hanya di daerahnya, tidak hanya di Asia Kecil, tidak hanya melayani di Yerusalem dan sekitarnya, tapi dalam perjalanan kalau kita lihat sejarah dia pun melayani sampai ke Eropa. Seorang rasul yang benar-benar mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan benar-benar mengalami pertobatan dalam hidupnya. Dan ini juga yang mendasari Rasul Paulus menulis surat 2 Korintus yang kedua, sekalipun saat ini dia sedang dalam penjara, di dalam penderitaan, tetapi dia ingat untuk mengingatkan umat Tuhan, mengingatkan orang-orang percaya yang pernah dilayaninya di Korintus untuk tetap taat dan setia. Jangan biarkan kasih karunia yang mereka sudah terima menjadi sia-sia karena kehidupan dosa yang mengikat mereka. Dan pada saat Rasul Paulus menulis ini, ada sebuah keadaan, tidak hanya penderitaan yang orang-orang percaya alami. Penderitaan sudah pasti. Pada saat itu orang-orang percaya mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka harus meninggalkan Tuhan. Kalau mereka tetap ikut Tuhan berarti mereka dianiaya, mereka mengalami penderitaan. Bukan hanya itu, tetapi jemaat yang ada di Korintus juga menghadapi penyesatan yang luar biasa dari orang-orang yang datang ke sana. Mereka pikir tidak perlulah kamu menjadi Kristen yang harus menjaga kekudusan hidup. Enggak apa-apa, kawin-mengawin dengan orang yang gak percaya gak apa-apa. Hidup dalam persinahan percabulan tidak apa-apa. Karena nanti yang akan binasa itu adalah tubuh ini. Roh ini pasti selamat. Ada ajaran gnostik yang masuk, yang membedakan antara roh dan tubuh. Tubuh ini jahat, tempatnya dosa. Jadi gak apa-apa hidup dalam dosa. Nanti kan kalau sudah mati, roh ini jadi kita roh ini dipenjara sama tubuh. Ajarannya begitu. Seolah-olah membiarkan orang percaya kalau saat ini masih berdosa ya gak apa-apa. Ngeri ya. Ngeri gak Bapak Ibu? Ngeri pengajarannya. Dan pengajaran ini masuk ke dalam kehidupan orang-orang percaya saat itu di Korintus. Apalagi Korintus adalah sebuah kota besar atau kota metropolitan, sama seperti Jakarta, kota perdagangan. Sehingga sudah pasti kemajuan pesat secara ekonomi, tapi kemerosotan moral pasti ya. Itu pasti. Kemajuan secara ekonomi itu pasti bagus, tetapi di sana juga kemerosotan terjadi. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka menghargai kasih karunia Tuhan yang diterima. Dan hari ini kita akan belajar bersama ada 3 prinsip rohani yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka tetap hidup melakukan perintah Allah sampai akhir hidup mereka. Yang pertama yang kita renungkan tadi, menghargai kasih karunia Tuhan, menyadari bahwa hidup yang Tuhan berikan bagi kita, hidup yang Tuhan berikan bagi orang percaya adalah kasih karunia, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, bukan karena karya kekuatan mereka, karena kemampuan mereka, bukan karena mereka baik, bukan karena mereka benar, tetapi karena kasih karunia. Mereka sudah terima keselamatan itu. Tetapi jangan sampai kasih karunia yang Tuhan sudah beri bagi mereka menjadi sia-sia karena mereka kembali kepada noda kekafiran. Mereka kembali kepada hidup dalam berhala. Mereka kembali jatuh pada percabulan. Karena itu yang ditentang di dalam bagian firman Tuhan di 2 Korintus. Kalau kita baca 2 Korintus, Paulus bahas itu. Masalah percabulan, perceraian, kikir, hidup dalam hawa nafsu.
perpecahan, mencari keuntungan sendiri, menganggap diri lebih hebat daripada yang lain. Ini kehidupan dalam daging yang Galatia katakan bahwa kalau hidup dikuasai oleh daging, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Di dalam Galatia, Paulus katakan hal ini. Dan di dalam bagian firman Tuhan yang juga Paulus ingatkan hal yang sama kepada jemaat di Korintus, bahwa mereka sudah lahir baru, sudah hidup di dalam Kristus, sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, tidak lagi membiarkan kekafiran, tidak lagi membiarkan dosa itu menjadi bagian dalam hidup mereka. Sudah beda mereka. Jangan biarkan pengajaran-pengajaran dunia ini. Sekarang ada namanya apa? Hyper grace yang terbaru, yang sekarang itu hanya ganti baju doang. Sebenarnya itu gnostik juga. Kalau saya baca pengajaran-pengajarannya, prinsip-prinsipnya hampir sama kayak gnostik, hanya dia pakai baju baru, nama baru, ya kan? Tapi penyesatan juga yang gak apa-apa. Kita keluar dari sini, kita datang ke klub malam, datang hidup dalam dosa biasa-biasa aja. Nanti hari Minggu kita datang lagi minta ampun sama Tuhan, berdoa minta ampun, Tuhan akan ampuni kita lagi. Nanti besok kita keluar lagi bikin dosa lagi, baru keluar dari gereja bikin dosa, gak apa-apa. Nanti karena masih ada pengampunan, masih ada kasih karunia Tuhan, jadi gak apa-apa. Ini hyper grace. Pengajaran ini banyak diminati anak-anak muda saat ini. Pengajaran hyper grace, gereja hyper grace itu peminatnya anak-anak muda. Semua badannya kawan, miras, narkobaan. Kan hari Minggu mereka bisa minta ampun sama Tuhan. Senin sampai Sabtu hidup pakai itu semua. Hari Minggu berdatang beribadah, minta ampun sama Tuhan, besok lagi. Apakah Tuhan kita seperti itu kasih karunia-Nya? Kata jangan membuat menjadi sia-sia itu, jangan membuat menjadi bodoh, jangan membuat menjadi kosong, jangan membuat menjadi hampa, tidak berguna kasih karunia Tuhan. Jadi sesungguhnya ketika kita sudah hidup dalam kasih karunia Tuhan, lalu kita membiarkan dosa dan kekafiran itu, dosa kenajisan itu masih menguasai kita. Sebenarnya kita sedang membuat, kata bahasa asli yang dipakai adalah kita menganggap sia-sia, kita menganggap tidak berharga, kita menganggap rendah, kita menganggap bodoh kasih karunia Tuhan. Gimana rasanya hati Tuhan? Coba, kita sudah sayang pada anak kita, berusaha kita memberi yang terbaik. Pada saat ulang tahunnya dia, sebenarnya beli sepatu baru itu, saat itu kita belum mampu. Sepatu mungkin mereknya yang dia minta Adidas gitu ya kan, yang harganya gak mudah. Kita berusaha menyenangkan dia. Lalu waktu kita bawa di hari ulang tahunnya, dia buang. Apaan sih mama? Jelek banget sih, murahan. Gimana rasa hati kita? Gimana rasa hati kita sebagai orang tua? Atau teman kita deh, yang anak muda, nabung-nabung, udah berusaha, ngirit-ngirit perut, nahan perut, mau jajan. Duh, itu teman baik gua, mau ngasih dia kado terbaik. Waktu ngasih dia baik, langsung. Jangan dia ngomong baru idih aja, kita udah hatinya gak enak, hati sedih. Itulah kita. Tapi seringkali Bapak Ibu dalam hidup kita, entah sadar atau kita tidak sadar, dalam hidup kita seringkali kita menganggap sia-sia. Kita memang jalan hidup biasa saja, tetapi sesungguhnya dalam perilaku hidup kita sedang menganggap sia-sia kasih karunia Tuhan yang kita terima. Karena kehidupan kita yang tidak mau keluar dari dosa, kita masih mencintai dosa, kita mencintai dunia ini daripada Tuhan. Dunia ini lebih enak. Seringkali
saya katakan mall itu lebih indah daripada gereja. Alasan kita nggak gereja macam-macam, tetapi kita jalan-jalan ke puncak, ke mall, kemana-mana kita jalan. Hanya di gereja ada virus, kalau di luar nggak ada virus. Bukan di sini, di tempat yang lain. Saya malah mendapatkan itu. Sedih. Tapi saya lihat jemaat di sini, jemaat yang rajin-rajin. Puji nama Tuhan. Saya kadang-kadang, Bu, saya mau bisa ke gereja, soalnya COVID-nya lagi naik lagi. Oh iya, saya online aja ya Bu ya. Oke. Tapi besok saya lihat di status WhatsApp-nya lagi jalan-jalan, kayak itu kebun binatang. Benarkah kita mencintai Tuhan lebih daripada dunia ini? Benarkah kita tidak menganggap sia-sia, menganggap murahan, menganggap rendah kasih karunia Tuhan? Kadang kita nggak menyadari hal itu. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan hal ini buat kita. Jangan ada lagi noda kekafiran yang tersembunyi dan terselubung. Apa persamaan antara Belial dan Allah? Apa persamaan antara berhala dan Allah? Rasul Paulus mencela sebenarnya itu, bahasanya itu nyindir itu. Apa samanya berhala dengan Allah? Beda. Tapi kita sering menyamakan itu. Karena kita lebih mencintai beliau daripada Allah seringkali. Kita bilang kita mengasihi Tuhan. Tetapi dalam karakter dan perjalanan hidup kita sebenarnya dunia lebih kita cintai daripada Tuhan. Maka saat itu sesungguhnya kita sedang membuat sia-sia kasih karunia yang kita terima. Kita sendiri. Lalu apakah kita berani berkata di hadapan Tuhan bahwa pasti kita masuk surga? Pasti surga menjadi bagian hidup kita. Sedangkan dalam karakter hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, di hati kita, kita lebih mencintai sesungguhnya. Yang ukur kita lebih mencintai dunia ini daripada Tuhan, itu yang ukur kita. Hamba Tuhan gak tahu, pendeta gak tahu. Mari, saya ajak kita semua, baik jemaat yang beribadah secara online maupun jemaat yang hadir hari ini. Saya ajak kita semua lihat kembali ke dalam hati kita. Kita lebih mencintai dunia ini. Kita lebih mencintai beliau, berhala kita, kesenangan kita, kenikmatan dunia ini lebih pentingkah atau Tuhan lebih utama? Jangan-jangan hanya di mulut kita bilang Tuhan utama, tetapi kenikmatan dunia ini lebih menguasai kita. Itu yang menyebabkan firman Tuhan katakan bahwa pada saat benih ditabur terhimpit sehingga tidak bertumbuh. Benih ditabur tapi tidak bertumbuh karena apa? Terhimpit oleh kenikmatan dunia ini. Alkitab yang katakan Yesus, pengajaran Yesus tentang perumpamaan benih yang ditabur, terhimpit oleh dunia ini, oleh kekhawatiran, kenikmatan dunia. Maka benih gak bertumbuh karena dia sudah mulai bertumbuh tapi terhimpit. Jangan-jangan benar yang Yesus tegur waktu itu. Kita pun termasuk orang yang ditegur sama Tuhan Yesus. Kekhawatiran dunia ini lebih menguasai kita. Kenikmatan dunia ini lebih menguasai kita. Uang lebih menguasai kita daripada Tuhan. Yang tahu itu saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita masih di sana, sesungguhnya hati kita lebih condong buat dunia daripada Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku. Aku tidak mau membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan.
Aku tidak mau membuat menjadi hampa dan tidak berguna, menganggap kasih karunia Tuhan itu barang murahan dan rendahan. Karena aku lebih mencintai dunia daripada kasih karunia Tuhan, daripada pengorbanan Tuhan di kayu salib, daripada keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Ampuni aku. Puji nama Tuhan. Yang kedua, bagian firman Tuhan ini Rasul Paulus kritik dari orang percaya karena kedagingan yang menguasai mereka, sehingga mereka membiarkan perpecahan satu dengan yang lain itu tidak dipimpin oleh kasih, tetapi dipimpin oleh keegoisan, dipimpin oleh kepentingan diri sendiri. Masing-masing mencari nama untuk dirinya sendiri, masing-masing mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan Paulus mengingatkan ini sudah tidak lagi ini menjadi karakter orang percaya, karena karakter orang percaya itu dipimpin oleh kasih, dipimpin oleh takut akan Tuhan, bukan dipimpin oleh kepentingan diri sendiri. Dan yang berikut juga yang ditegur keras oleh Rasul Paulus, bahwa mereka seringkali mencari keadilan, bukan mencari keadilan di hadapan Tuhan, membawa persoalan masalah dalam tangan Tuhan, tetapi mencari keadilan di orang-orang yang tidak beriman. Aneh ya, orang beriman, orang percaya, cari keadilannya sama Tuhan harusnya, tapi kita mencari keadilan sama orang yang tidak percaya. Ini yang ditentang oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan bahwa sadar keselamatan adalah anugerah yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang kedua dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana kunci yang membuat seseorang mampu memanfaatkan hidup yang Tuhan berikan untuk menaati perintah Tuhan adalah menyadari bahwa ada kairos Allah, ada kesempatan Allah, ada kairos dengan rentan waktu yang terbatas. Kairos, waktu Tuhan yang tidak setiap saat datang. Kalau kronos itu waktu yang berputar, yang berulang. Tetapi kairos itu, kairos Allah, kasih karunia itu salah satu dari kairos Tuhan yang tidak setiap saat datang pada kita. Waktu anugerah, kalau bahasanya, waktu anugerah itu ada batasnya. Dalam ayat yang berikut, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, ingat, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan. Artinya ada waktunya aku tidak berkenan. Ya dong. Dan berikut, pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong. Ada waktunya. Tuhan datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menghakimi. Sesungguhnya Rasul Paulus katakan dengan segenap hati, hai orang Korintus, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jangan pernah buang-buang waktu. Kalau Tuhan masih kasih waktu, ada waktunya. Hidup di dunia ini ada batas umurnya. Dari bulan lalu saya gak pernah merasa tiba-tiba suara saya begini. Saya masih ngajar hampir tiap hari, gak ada keluhan, gak ada batuk, gak ada pilek, gak ada apapun. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu suara saya habis ngajar langsung ngomong sama orang gitu. Semua ada batas, tubuh kita pun ada batasnya, benar kan? Kekuatan kita pun ada batasnya, nggak muda terus, nggak ada anak terus.
Selagi waktu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita manfaatkan waktu ini dengan sungguh-sungguh untuk melayani Dia, untuk bertobat. Yang pertama, kalau memang masih ada dosa, masih ada noda kekafiran, masih ada yang terselubung, tidak ada waktu yang lain lagi. Saat ini Tuhan bilang bertobat dan serahkan dirimu sama Tuhan. Kalau sudah bertobat, Tuhan bilang melayani Tuhan dengan talenta karunia yang Tuhan berikan bagimu. Aduh, hari ini aku masih sibuk. Ya, sibuk. Besok sibuk. Kalau sudah nggak mapan karena oksigen, sudah gini, baru mau minta melayani Tuhan. Udah nggak ada waktu. Melayani Tuhan selagi kesempatan masih diberikan. Sempat goncang tadi malam, saya bilang, besok suara saya keluar nggak, masalahnya saya WL sama khotbah. Sempat saya mau bilang, itu WA saya malam itu terakhir sebenarnya di hati saya. Kalau saya mau jujur, saya mau bilang, Mam, WL yang lain boleh enggak, saya khotbah aja. Sudah ngomong gitu Mam sebenarnya, tapi saya bilang ini sudah satu malam Tuhan, masa ngasih beban sama jemaat di satu malam gitu, untuk harus siap-siap menggantikan saya. Saya berdoa lagi, hati saya pasti bisa. Bukankah Tuhan yang menciptakan tubuhmu? Ada kadang konyol yang pikirin. Tapi memang iman itu kadang harus begitu. Saya langsung yes. Waktu muncul kata itu, Tuhan yang kendalikan kan. Tadi malam doa kami begitu, doa saya gitu. Tuhan mengatur segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu. Dalam waktu Tuhan juga, Tuhan izinkan saya supaya menghargai kasih karunia Tuhan dengan waktu tubuh yang Tuhan berikan bagi saya. Saya harus ada waktu istirahat juga, jangan forsir. Kadang-kadang sudah keenakan, lupa waktu makan, lupa. Itu juga harus bertobat. Jadi Tuhan izinkan saya sakit untuk saya harus menyadari bahwa saya harus menjaga baik Allah yang Tuhan beri bagi saya. Tetapi waktu tadi malam itu saya langsung bilang yes. Apalagi saya bawa firmannya ini lagi. Ini kayak gimana ya? Tes, kamu mau bawakan, buktikan dulu. Dan benar, saya bilang ini waktu anugerah buat saya melayani Tuhan di jemaat Alpha Omega. Jadi saya harus gunakan kesempatan itu dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Saya sudah mempersiapkan diri, tinggal hanya sekarang ini saatnya Tuhan berkarya. Dan ternyata saya bisa memimpin ujian tadi, dan sekarang bisa khotbah. Tak pastinya itu karena kekuatan Tuhan. Kalau kita sudah melangkah selanjutnya, itu urusan Tuhan. Langkah pertama harus langkah kita dulu, langkah iman kita. Dan selanjutnya terserah Tuhan. Pasti Tuhan yang tuntun, Tuhan yang tolong. Jangan khawatir. Waktu, jangan banyak alasan dengan Tuhan. Masih punya bayi, masih punya anak yang masih kecil, masih punya orang tua yang sakit di rumah yang harus diurus, masih punya terlalu banyak alasan, dalil-dalil yang kita berikan. Ingat nggak pada saat ada seorang yang mau mengikut Tuhan, lalu dia bilang sama Tuhan, bilang, aku mau mengebumikan orang tuaku dulu yang mati. Yesus jawabnya apa? Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Padahal dia orang tua kandungnya. Artinya tidak ada alasan bahwa kita mau melayani Tuhan itu nggak bisa pakai alasan A, B, C, D. Kalau kita masih datang melayani Tuhan tapi masih dengan alasan A, B, C, D, sebenarnya hati kita belum sungguh-sungguh sebenarnya dengan Tuhan. Kalau kita sudah mau melayani Tuhan, kita mau mengambil bagian dalam pelayanan, tapi masih alasan A, B, C, D, E, F, G, E, semua alasan banyak di belakang. Tuhan Yesus bilang,
saja Tuhan Yesus bilang biarkan orang mati menguburkan orang mati. Bukan Tuhan Yesus tidak punya perikemanusiaan atau Tuhan Yesus tidak punya kasih, tapi Tuhan Yesus di dalam bagian firman Tuhan itu, Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang bagaimana komitmen cinta dengan Tuhan melebihi segala-galanya. Tuhan mau kita cinta Tuhan lebih dari segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan mau hati kita yang sungguh-sungguh buat Tuhan, bukan setengah-setengah seperempat. Karena itu, kalau kita sudah cinta Tuhan lebih dari segala-galanya, maka kita pasti tidak punya alasan dan dalil. Kita tahu bahwa semua waktu yang ada itu adalah kesempatan. Anggaplah bahwa hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini, sehingga kita melakukan dengan segenap hati, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, karena kita berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir kita, sehingga kita melakukan dengan terbaik bagi Tuhan. Ajar aku menghitung hari-hariku. Kalau kita sadar hidup kita anugerah Tuhan dan ada rentang waktu yang terbatas, maka pasti di hadapan Tuhan kita akan bilang, ajar aku menghitung hari-hariku Tuhan, supaya aku beroleh hati yang bijaksana, sehingga aku menata hidupku dengan benar, sehingga aku bisa memikirkan bagaimana menata keluargaku dengan benar, membawa keluargaku, mempersiapkan keluargaku bila saatnya nanti keluargaku tetap dalam hadirat Tuhan, bila saatnya nanti aku tetap ada di hadapan-Mu sebagai hamba yang taat dan setia, bila saatnya nanti aku akan pulang dengan sorak-sorai karena aku sudah mengerjakan tugasku. Dan Tuhan akan katakan, sabarlah hai hamba-Ku yang taat dan setia. Aku sudah bertanding sampai garis akhir, Rasul Paulus bilang. Nah, kalau banyak alasan, sudah bertanding apa belum? Jangan-jangan baru mulai bertanding mundur karena belum ada waktu. Tuhan, ada rentang waktu yang terbatas. Kita tidak menguasai waktu, kita tidak mengendalikan waktu. Waktu kita ditentukan sama Tuhan. Mari belajar, pahami dalam hidup kita bahwa hidup ini adalah kesempatan seperti pujian kita tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kalau kita tahu kita hidup ini hanya sementara, maka kairos Allah yang kita terima, waktu kesempatan untuk melayani Tuhan, waktu kesempatan untuk taat, waktu untuk dan kesempatan untuk memilih tetap setia sama Tuhan atau ikut dunia ini, kita akan memilih untuk ikut Tuhan. Kita akan memilih Tuhan yang lebih utama dalam hidup kita. Dan yang ketiga yang kita bahas, renungkan dari pengajaran Rasul Paulus dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana kita menjadi orang-orang yang mempergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan. Adalah bagian yang terakhir. Dalam sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Kesadaran bahwa kita adalah pelayan Allah, diakonos Allah, orang-orang yang bekerja di meja Allah, orang-orang melayani Dia, maka kita akan menjaga hidup kita dengan sedemikian rupa untuk berkenan kepada Tuhan kita, Allah Bapa kita. Tidak mungkin diakonos itu melayani di meja. Dia bukan pelayan yang, kan hamba itu banyak ya, ada hamba yang banyak kerja di rumah Tuhan, tapi diakonos, khusus diakonos, mereka yang melayani makan minum, mereka yang membawa makan minuman ke meja Tuhan. Mereka juga yang bertanggung jawab atas semua yang ada di meja Tuhannya. Dan mereka biasanya
adalah orang-orang yang dipilih khusus. Dari 1.000 yang dipunyai sama seorang Tuhan, mereka biasa pilih antara 10 atau 15 orang untuk khusus melaksanakan tugas sebagai diakonos di meja. Mereka nggak mungkin berantakan. Mereka nggak mungkin asal-asalan. Mereka nggak mungkin jorok. Mereka nggak mungkin kotor. Mereka adalah orang-orang yang menjaga hidupnya demikian rupa di hadapan Tuhan untuk layak dan berkenan melayani Tuhan. Dan Rasul Paulus katakan bahwa dalam segala hal kami menunjukkan kepada semua orang bahwa kami adalah pelayan. Kami adalah orang-orang yang menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Kami sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati. Kami tidak hitung-hitungan waktu dengan Tuhan. Kami menahan dengan semua penuh kesabaran. Kami menghadapi segala tantangan dengan kesabaran. Karena kami tahu ini tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan di meja Allah, sebagai pelayan kerajaan Allah. Kalau orang lain peduli amat. Melayani bukan untuk keuntungannya Paulus kan? Karena kalau kita pikir logika, biasa banyak di gereja, mungkin di sini nggak ada. Peduli amat. Nggak perlu lah. Ngapain sih pendeta? Terlalu ngurusin hal-hal pribadi saya, menegur dosa saya, suka-suka saya lah. Ya udah, kalau memang nggak mau melayani Tuhan, memang kalau harus begitu, ya nggak usah lah. Emang melayani juga bukan melayani, untungnya bukan buat saya juga. Ada di sini nggak? Nggak ada ya. Di luar banyak. Kalau di sini nggak ada, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bukan melayani pendeta di dalam gereja. Kita melayani Tuhan dalam gereja. Kita datang melayani di gereja. Di dalam tugas pelayanan Tuhan percayakan kepada kita dimanapun, di tempat pekerjaan kita pun sekalipun, kita melayani Tuhan. Orang percaya itu bukan melayani Tuhan hanya di gereja, tempat pekerjaan kita, di lingkungan di mana kita berada, kita pun melayani Tuhan. Karena Roma 12 bicara tentang ibadah yang sejati itu, totalitas kehidupan kita selama 24 jam kita harus melayani Tuhan. Dalam sikap hidup, karakter kita, dalam semua yang kita lakukan. Roma 12 itu bicara tentang ibadah yang sejati. Itu totalitas kehidupan kita selama 24 jam. Karena itu, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Allah di meja Allah, kita belajar di Roma pasal 12, mempersembahkan tubuh sebagai, oke, baca sama-sama yuk, Roma 12. Karena kalau saya baca aja, saya baca sendiri saya nanti. Roma 12 sama-sama. Kalau belum ketemu saya tunggu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini pelayanan kita yang sejati. Ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang murni, yang tak bercela di hadapan Allah, yang berkenan kepada Allah. Standarnya bukan manusia, standarnya bukan pendeta, tetapi standarnya standar Allah. Standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita tahu hidup kita sudah kudus, hidup kita sudah berkenan kepada Allah? Standarnya adalah firman Tuhan. Seorang diakonos Allah akan menunjukkan kepada semua orang bahwa dia adalah sungguh-sungguh pelayan Allah, menjaga hidupnya berkenan sesuai dengan firman Allah. Makanya Rasul Paulus katakan, kami melayani Tuhan dengan kemurnian hati. Kami tidak mencari upah dalam pelayanan kami, tetapi sungguh-sungguh melayani. Bahkan Rasul Paulus adalah seorang rasul yang bekerja keras. Dia bekerja menjadi tukang tenda pada saat jemaatnya belum mampu membiayai mampu mendukung pelayanannya. Dia bekerja
bekerja sebagai tukang tenda untuk membiayai pelayanannya, untuk mendukung pelayanannya, bekerja keras. Dia tidak mau kehidupannya menjadi batu sandungan bagi pelayanan Tuhan. Wow, tapi benar bahwa setelah jemaat sudah berdiri, kita baca bersama jemaat di Makedonia mendukung Paulus dalam pelayanan. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati. Mari yang kita belajar dalam kehidupan keseharian kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Dalam perkataan kita, karakter hidup kita, dalam pelayanan kita. Firman Tuhan bilang dalam kasih yang tidak munafik. Orang bisa tahu kita sampai kedalaman hati kita. Memang kita adalah pelayan Allah. Bukan pelayan yang ngomong di mulut. Kita melayani Tuhan, tetapi penuh dengan kebusukan dan kemunafikan. Semua teruji jelas dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan keseharian kita, dimanapun kita berada. Orang akan tahu dia pelayan Allah, orang akan tahu dia anak Tuhan. Dalam kasih kita, dalam sukacita kita, dalam sapaan kita terhadap seorang kepada yang lain, tetangga-tetangga di sekitar kita, mereka akan bersukacita dengan hadirnya kita, dan mereka katakan itu orang Kristen, itu anak Tuhan. Puji Tuhan. Mari firman Tuhan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang pertama, sadar bahwa hidup adalah kasih karunia yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang kedua, sadar bahwa hidup kita ada dalam kairos Allah, ada dalam waktu yang terbatas, sehingga kita pakai hidup kita. Kesempatan kairos Allah, setiap ada kairos Allah, kesempatan, tangkap itu. Dan kita bisa semakin melayani Tuhan dengan luar biasa, dengan talenta, dengan kepercayaan yang Tuhan beri bagi kita. Dan dimanapun kita berada, yang ketiga, kita harus menunjukkan bahwa kita anak Allah, kita pelayan Allah, kita diakonos Allah dalam karakter hidup kita, dalam perkataan hidup kita, dalam sikap hidup kita, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan rumah kita, dalam pelayanan kita, dimanapun. Kita harus menunjukkan kita pelayan Allah. Puji Tuhan. Kita berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih. Hamba sudah berhenti menyampaikan isi hatimu bagi umat Tuhan. Tapi hamba tahu bahwa Tuhan akan berbicara bagi kami semua pribadi lepas pribadi. Tuhan akan kuatkan kami, Tuhan akan teguh kami, Tuhan akan koreksi kami di bagian-bagian hidup kami yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan kalau Engkau mendapati ada bagian-bagian hidup kami yang di dalamnya masih ada noda kekafiran, masih ada dosa, masih ada kehidupan kedagingan yang lebih menguasai hidup kami daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami. Tolong kami untuk mampu melangkah dalam iman dan pengharapan yang benar di dalam Engkau. Melangkah dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran bersama Engkau. Kami tahu tidak mudah dalam perjalanan hidup di dunia ini. Banyak tantangan, godaan yang umat menghadapi. Tetapi kami tahu bahwa rema firman Tuhan akan menjadi penjaga langkah kami, sehingga kami akan tetap berjalan di dalam jalan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan terhadap firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kepada yang bertugas, Bapak Ibu yang bertugas dipersilakan maju ke depan. Dan Bapak Ibu yang beribadah secara online, ada di slide. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara langsung.
dan Ibu Pendeta akan berdoa untuk persembahan. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas berkat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pagi ini kami berikan kesempatan untuk memberi yang terbaik, untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami, yang Tuhan percayakan bagi kami. Sebab itu Bapa, ya apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan dan memperlebar bahkan mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan persembahan dengan hati penuh sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Di hadapan Tuhan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Gembala. Dipersilakan. Mari jemaat sekalian, kita naikkan syafaat kita mendukung pemerintah kita, jemaat yang sedang mengalami masalah, yang sakit, dan berbagai macam hal yang dihadapi, baik jemaat yang hadir bersama-sama maupun sedang online di rumah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, bersama-sama kemenakan syafaat kami di hadapan Tuhan. Yesus, kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Menyerahkan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Biarlah Tuhan terus melindungi, menjaga dari segala yang jahat. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat bagi Bapak Presiden,
di dalam menangani berbagai macam masalah di negara kami ini. Tuhan tolong, baik di dalam merawat NKRI, biarlah Tuhan berikan hikmat Bapak Presiden dan seluruh jajarannya untuk boleh terus menjaga bangsa ini dari segala yang jahat. Juga dalam penanganan COVID, kami mengucap syukur bahwa Tuhan menolong, sudah memberikan hikmat sehingga COVID boleh tertangani dengan baik. Bapa dalam surga, kami serahkan pemerintah kami, Tuhan terus menolong, mengawal, menjaga sehingga NKRI tetap utuh, jauhkan dari segala yang jahat. Dan saat ini juga bersama-sama kami menyerahkan seluruh umat Tuhan, baik yang sedang onsite maupun online di rumah. Tuhan Yesus memberkati dalam berbagai macam situasi yang sedang dihadapi. Yang sedang hadapi masalah rumah tangga, Tuhan juga menolong, supaya apapun akhirnya, tangan Tuhan yang kuat menopang dan menolong sehingga sesuatu indah pada waktunya, dan setiap masalah boleh membawa semakin dekat dan bergantung pada Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, yang mengalami ekonomi yang sedang susah, Tuhan juga menolong, supaya apapun yang direncanakan, dikerjakan, diusahakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga seluruh ekonomi, usaha pekerjaan boleh dipulihkan. Yang sedang sakit juga Tuhan Yesus menjamah, bahkan yang sedang melalui berbagai macam pergumulan, baik di dalam masalah usaha pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, bahkan masa depan, bila tangan Tuhan yang kuat menopang dan menolong, sehingga akhirnya semuanya baik. Dan akhirnya lewat setiap masalah, rintangan hidup, membawa semakin dekat kepada Tuhan, dan mengalami kesempatan, mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan juga seluruh umat Tuhan yang sedang beribadah, biarlah firman Tuhan, setiap puji-pujian menguatkan, meneguhkan setiap umat Tuhan semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan sepenuhnya doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa berjemaat, dikuatkan, diteguhkan menghadapi tantangan hidup, dan diteguhkan untuk melakukan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.